Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera Banugraha, jurusan Ekonomi Syariah dan Manajemen dari kelas C. Oke, kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang asuransi konvensional. Apa itu asuransi konvensional? Pertama, dari pengertian. Pengertian dari asuransi konvensional adalah suatu produk asuransi yang mengedepankan konsep dasar jual beli risiko atau transfer risk. Artinya, pada konsep asuransi konvensional, premi yang dibayarkan oleh nasabah bertujuan untuk mengalihkan risiko kerugian ke perusahaan asuransi. Nantinya, ketika terjadi risiko tertentu, maka nasabah bisa mengajukan klaim atau ganti rugi kepada pihak asuransi sesuai kesepakatan dalam polis. Oke, apa itu polis? Polis adalah istilah untuk menyebut kontrak perjanjian kerjasama secara tertulis antara perusahaan asuransi dengan nasabah pemegang polis. Nah, berikut definisi asuransi itu sendiri. Asuransi adalah perjanjian antara tertanggung sebagai pemegang polis dan pihak perusahaan asuransi atau penanggung. Adanya perjanjian ini yang nantinya akan menjadi dasar tertanggung diwajibkan membayar premi kepada pihak perusahaan. Dasar hukumnya sendiri di Indonesia tentang asuransi diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dan juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, Bab ke-9, Pasal 246, dijelaskan tentang pengertian asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Oke, itu tadi untuk dasar hukum tentang asuransi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan asuransi konvensional. Setiap produk asuransi tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan, termasuk juga asuransi konvensional. Yang pertama, kelebihan asuransi konvensional. Yang pertama, lebih banyak dalam pemilihan pengelolaan dana. Kelebihan ini adalah lebih banyak dalam pilihan pengelolaan dana. Jadi, nasabah juga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, pada prinsipnya, pengelolaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari pemegang polis. Kelebihan yang kedua, yaitu mengedepankan praktek jual beli. Pada prinsipnya, asuransi konvensional adalah mengedepankan prinsip jual beli. Itu artinya, seluruh risiko kerugian yang terjadi sepenuhnya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi, baik itu untuk pribadi, kesehatan, keluarga, jiwa, sampai dengan harta benda yang diasuransikan. Kelebihan yang ketiga, no claim asuransi bonus tambahan. Ini dapat diartikan sebagai pemberian kompensasi kepada tertanggung yang tidak mengajukan klaim sampai jangka waktu polis berakhir. Seperti itu untuk kelebihannya. Berikutnya, secara kekurangan asuransi konvensional. Yang pertama, sistem dana hangus. Yang artinya, ketika kita tidak bisa membayarkan premi asuransi, maka manfaat pertanggungan akan berhenti. Sehingga uang premi yang dibayarkan sebelumnya akan menjadi hak perusahaan asuransi. Kekurangan yang kedua, tidak diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Yang artinya, bagi kita yang ingin membeli jenis asuransi konvensional ini, bisa saja produknya tidak dikelola dengan sistem syariat Islam. Atau dengan kata lain, disebut dengan riba.
Oke, selanjutnya, contoh asuransi konvensional di Indonesia. Asuransi konvensional terdiri dari beberapa jenis. Antara lain, yang pertama, ada asuransi jiwa. Asuransi yang satu ini memberikan sejumlah uang pertanggungan jika tulang punggung keluarga meninggal dunia. Uang pertanggungan tersebut digunakan untuk menggantikan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, ada asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan ini menanggung biaya rumah sakit nasabah sendiri. Artinya, objek yang diasuransikan adalah kesehatan nasabah. Umumnya, nasabah perlu membayarkan uang premi asuransi kesehatan setahun sekali. Jenis asuransi kesehatan ada dua, yaitu pertanggungan sesuai tanggihan dan hospital cash plan. Pada asuransi sesuai tagihan, biasanya terdapat limit penawaran perawatan per tahun. Jadi, kalau tagihan rumah sakit lebih dari limit, maka nasabah perlu membayar sisa kelebihannya sendiri. Yang ketiga, ada juga asuransi mobil atau asuransi kendaraan. Pada asuransi kendaraan ini, objek yang dijamin adalah kendaraan milik nasabah sendiri atau nasabah pribadi. Apabila rusak atau hilang, asuransi akan menggantikannya dengan uang tunai atau perbaikan di bengkel. Asuransi kendaraan sendiri ada dua, yaitu asuransi all risk dan total loss only atau TLO. Asuransi all risk ini memberikan pelindungan keuangan lengkap, mulai dari risiko kerusakan kecil mobil, kerusakan parah, hingga kehilangan mobil. Sementara itu, asuransi TLO hanya akan menanggung kerusakan parah dan kehilangan mobil saja, yang kira-kiranya sama dengan atau lebih dari 75% nilai kendaraan sebelum mengalami kerusakan. Oke, itu tadi untuk penjelasan dari asuransi konvensional. Saya rasa cukup. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau dalam penjelasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.